7. Lokasi tak lagi jadi masalah. Bangun duniamu sendiri. Aku besar di tengah ladang jagung di Ohio Selatan. Sewaktu kecil, aku hanya ingin pergi ke tempat yang lebih ramai. Kini aku tinggal di Austin, Texas, tempat yang sangat keren. Banyak seniman dan orang-orang kreatif di sini. Dan tahu tidak, aku berani mengatakan 90% mentor dan kenalanku bukan warga Austin, Texas. Mereka tinggal di mana-mana. Ku kenal mereka dari internet. Maksudku, sebagian besar proses berpikir, obrolan, dan pertemanan yang berkaitan dengan karyaku berlangsung online. Tak mengenal batas-batas geografis. Aku menemukan mereka di Twitter dan Google Reader. Cukup tinggal di tempatmu sekarang. Kamu bisa terhubung dengan dunia yang kamu idamkan. Jika terkungkung di satu tempat, kamu tak perlu cemas. Ingatlah bahwa di luar sana ada orang-orang yang bisa kamu hubungi. Sementara itu, bila tempat tinggalmu tidak memungkinkan membuatmu terhubung, bangunlah dunia sendiri. Sekarang saat yang cocok untuk memakai headphone dan menikmati lagu Beast Boy, In My Room. Taruh buku-buku dan berbagai benda yang kamu sukai di sekitarmu. Tempelkan apa saja di dinding. Ciptakan duniamu sendiri. Franz Kafka menulis, kamu tidak perlu keluar rumah, duduk saja dan dengarkan. Malah tak perlu mendengar, tunggu saja. Oh, bahkan jangan tunggu, diam saja. Seluruh dunia otomatis akan menawarkan diri kepadamu. Padahal Kafka lahir 1 abad sebelum ada internet. Yang kamu perlukan hanya sedikit ruang dan waktu, tempat untuk bekerja, dan waktu untuk melakukannya. Kesendirian yang agak egois dan keterkungkungan sementara. Bila keadaanmu tidak memungkinkan, kamu bisa menemukan kesendirian di alam bebas. Sewaktu aku masih kecil, Mom menyeretku ke mall. Sebelum berbelanja, dia mengajakku ke toko buku dan membelikanku buku apa saja yang kuinginkan. Kami memasuki toko, lalu aku duduk di kursi dan membaca buku selagi dia berbelanja. Ini berlangsung bertahun-tahun, makanya banyak buku yang sudah kubaca. Sekarang aku punya mobil dan ponsel. Aku selalu terhubung, tak pernah sendirian atau terisolasi. Jadi aku naik bus pergi pulang kerja, walaupun naik mobil akan lebih cepat 20 menit. Aku pergi ke tempat cukur yang melayani tamu berdasarkan nomor antrian, tanpa wifi dan selalu ramai pengunjung selama berapa jam. Laptop tak pernah kunyalakan di bandara. Aku nongkrong di perpustakaan. Buku, pulpen, dan buku catatan selalu kubawa kemanapun aku pergi. Aku selalu menikmati kesendirian saat membutuhkannya. Nikmati keterkungkungan. Keluarlah. Jarak dan perbedaan adalah resep rahasia kreativitas. Bila kita pulang, rumah masih sama, tapi ada yang berubah di benak kita. Dan itu mengubah segalanya, kata Jonah Lehrer. Mengatakan bahwa lokasi tak lagi jadi masalah bukan berarti tempat tinggal tidak perlu diperhatikan. Pilihan tempat tinggal kita masih berpengaruh besar pada karya kita. Di satu titik, kalau bisa kamu harus keluar rumah. Kamu bisa kembali, tetapi pergilah minimal sekali. Otakmu terlalu nyaman dengan lingkungan sehari-hari. Kamu perlu menjadikannya kurang nyaman. Kamu perlu berada di wilayah lain beberapa lama, bersama orang-orang yang menekuni bidang berbeda. Berpergian menjadikan dunia tampak baru, dan dunia seperti itu mendorong otak kita bekerja lebih keras. Aku beruntung pernah tinggal di Italia dan Inggris pada usia 19 dan 20 tahun. Itu jelas mengubah hidupku. Namun perlu sampaikan bahwa sesuatu yang asing bukan berarti selalu ada di seberang lautan atau di negara lain. Bagi kebanyakan orang yang besar di kota kelahiranku, Texas, mereka merasakan seperti Mars. Aku pun begitu. Padahal aku sudah lama tinggal di sini, tetapi masih saja merasa asing dengan kota sendiri, seperti Mars. Kita perlu keluar rumah, tapi kemana? Di mana kita harus tinggal? Banyak faktor yang belum dipertimbangkan. Semuanya tergantung seleramu sendiri. Secara pribadi, menurutku cuaca buruk menghasilkan seni yang lebih baik. Kamu tak mau keluar.
jadi di rumah saja dan bekerja. Sewaktu tinggal di Cleveland, selama bulan-bulan musim dingin menusuk tulang, banyak pekerjaan kuselesaikan. Di Texas ini, banyak hal kurampungkan di musim panas yang membakar semangat. Musim dingin di Cleveland dan musim panas di Texas berlangsung hampir sama, setengah tahun. Tinggal di dekat orang-orang yang menarik memang membantu, tetapi tidak harus yang seprofesi. Aku merasa kurang jika bergaul dengan penulis dan seniman saja. Karenanya, aku berteman dengan pekerja film, musisi, dan pegiat teknologi yang tinggal di Austin. Oh iya, jangan abaikan makanan. Jangan sampai kesulitan mencari makanan enak di tempatmu berada. Tak hanya asupan gizi, kamu juga temukan tempat yang memberimu asupan kreativitas sosial dan spiritual. Setelah menemukan tempat baru, kamu juga perlu mengenal orang-orang baru. Kita harus melanjutkan hidup, kan? Beruntunglah hidup di zaman ini, karena temanmu tak pernah benar-benar kamu tinggalkan. Mereka akan tetap ada di internet.